Yang teman-teman Nikodemian sekalian, sesuai rencana kita yang biasanya kita sama-sama berkumpul, harusnya bulan ini di rumah Bu Tuti, saya sebagai pembicara, tapi kita putuskan bersama karena ada kasus corona, maka pertemuan dalam bentuk online. Nah, pada saat ini saya berada di lokasi Taman Doa Paroki Keluarga Kudus Cibinong. Bersama saya yang membantu secara teknis ada Pak Agustinus dari A14 Cibinong, kemudian dibantu ini cucu nih dari teman Pak Ovid, tadinya A13 Cibinong, makanya namanya Vino, yang membantu secara teknis pengambilan video ini. Nah, karena ini video pertama dan masih percobaan, tentu akan banyak gangguan. Ini juga di outdoor nih, bukan di indoor, sehingga nanti mungkin bentar lagi ada kereta lewat, kedengeran, atau gitu kan. Jadi kita ini pertama. Baik, kita percaya bahwa dalam konteks kita ingin mendengar sabda Tuhan, bahwa sabda Tuhan itu tidak akan terhambat dengan adanya corona ini. Itu kita amini. Maka apapun kendalanya, dengan peralatan teknis, dengan pengetahuan kita yang juga berasal dari Tuhan, kita tetap bisa melaksanakan apa yang beliau kehendaki. Baiklah teman-teman Nikodemian sekalian, mungkin waktunya tidak akan seperti kalau kita bertemu langsung. Ini agak pendek. Yang penting inti-intinya. Nah, kebetulan saya mendapat giliran untuk memberikan renungan singkat dari kitab Keluaran bab 5 ayat 1 sampai dengan bab 7 ayat 13. Baiklah, sebelum kita memulai, kita akan membuka dengan tanda salib dan berdoa mohon bimbingan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita akan awali dengan tanda kemenangan kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu karena rahmat-Mu, berkat-Mu yang melimpah kepada kami. Pada saat ini Bapak, kami akan mengadakan pertemuan secara online. Ini juga bentuk percobaan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Kau akan membantu kami. Utuslah Roh Kudus-Mu agar acara ini, program ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu Bapa melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, dalam renungan ini saya akan membagi dalam beberapa tahap. Pertama, kita mencoba memahami dulu isi dari kisah ini, dari Keluaran bab 5 ayat 1 sampai dengan 7 ayat 13. Apa kisahnya? Kita coba pahami dulu. Setelah itu kita coba melihat apa pesan yang ingin disampaikan Allah melalui cerita ini kepada kita. Karena kita percaya bahwa kitab suci adalah sabda Allah yang hidup. Walaupun kisahnya ribuan tahun yang lalu, tetapi pesan Allah selalu baru kepada kita pada saat ini. Nah, ini 3 bab ini akan saya kisahkan secara singkat-singkat. Bab 5, kalau kita buka di kitab Keluaran, itu ada 3 pelaku. Ada Musa, ada Harun, dan ada bangsa Israel yang sedang jadi budak. Ini 3 ini berhadapan dengan Tuhan. Diceritakan di sini, kalau kita agak mundur sedikit, kisah ini terjadi setelah sebelumnya, dalam bab sebelumnya dijelaskan bagaimana ketika Musa dalam tanda petik direkrut oleh Tuhan, diutus untuk membebaskan bangsa Israel di Mesir. Dia ditugaskan untuk bertemu dengan Firaun sebagai penguasa di Mesir pada saat itu, dan kepada bangsa Israel, mungkin belum bangsa namanya, tapi umat Israel yang sedang menderita di sana. Nah,
Kita tahu bagaimana waktu itu terjadi perdebatan, terjadi argumen. Musa menolak, merasa dirinya tidak pantas untuk ke sana. Beberapa kali Tuhan mengatakan aku besertamu, tetapi dia tetap ngeyel. Sehingga pada akhirnya ketika Tuhan murka, baru dia nurut. Dan Tuhan mengatakan akan dibantu oleh Harun, katanya itu. Nah, oleh karena itu berangkatlah dia sesuai dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah, di bab 5 ini dijelaskan bagaimana dia bertemu dengan Firaun. Dalam konteks perintah Tuhan ini, Musa harus berhadapan dengan Firaun dan juga berhadapan dengan bangsanya sendiri, di mana dia ragu-ragu terhadap dua ini. Kepada Firaun tentu dia pikir, wah ini penguasa di Mesir, dia apalah artinya, bagaimana Firaun bisa percaya, bisa dipengaruhi. Tapi juga kepada bangsanya sendiri, karena bangsanya sendiri ini tidak tahu Tuhan mana yang dimaksud oleh Musa, dia tidak berhubungan langsung dengan Musa. Nah, ini ada dua kendala. Maka di bab 5 ini dijelaskan bagaimana Musa dan Harun bertemu dengan Firaun. Dia meminta kepada Firaun, dikatakan, biarlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ini yang dikatakan Musa menyampaikan apa pesan Tuhan, supaya umatnya pergi mengadakan perayaan di padang gurun. Tapi Firaun mengatakan, siapa Tuhan itu yang harus kudengar? Karena Firaun tidak percaya pada Tuhannya orang Israel ini. Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Itu di ayat 2. Nah, di sini mulai timbul kesulitan. Musa mencoba lagi meyakinkan Firaun supaya bangsa Israel yang sedang menderita itu, yang menjadi budak itu, dibebaskan. Tetapi tetap saja dia ngeyel. Walaupun sudah dikatakan oleh Musa, jangan sampai nanti Allah kami mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Itu suatu ancaman. Tetapi Raja Mesir mengatakan kepada mereka, Musa dan Harun, mengapa kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaan? Jadi Firaun ini merasa ini hanya satu alasan dari Musa untuk supaya bangsa Israel yang budak ini bebas dari pekerjaan. Nah, akibatnya sekarang bukannya dibebaskan, malahan mereka tambah menderita karena Firaun memerintahkan mereka membuat batu bata itu, dan harus mengumpulkan jerami. Biasanya bahan bakunya udah disediakan, mereka tinggal bikin. Tapi dalam konteks ini mereka harus cari bahan bakunya, maka mereka harus pergi ke seluruh penjuru Mesir. Ini menurut cerita di bab 5. Jadi bisa dibayangkan betapa tambah sengsaranya mereka. Nah, kemudian pada akhirnya dikatakan di sini di ayat 20 bab 5 ini, waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Ini orang-orang Israel. Apa yang mereka katakan? Lalu mereka berkata kepada keduanya, ayat 21, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Nah, jadi sekarang bangsa Israel yang mau dibebaskan itu malah merasa ini gara-gara Musa bertemu dengan Firaun membebaskan, bukannya dibebaskan, malahan mereka tambah menderita. Itu sama dengan mau membunuh dengan pisau. Nah, inilah kesulitan Musa yang memang dia sudah prediksi sebetulnya bagaimana dia akan ada kesulitan menghadapi Firaun dan bangsanya sendiri. Itu diceritakan di bab 5. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan ini setelah itu. Dia 22. Katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Jadi ada penyesalan di sini oleh Musa. Kenapa aku yang diutus? Lalu Tuhan tidak membantu. Dikatakan di ayat 23, sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini,
dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Wah, ini komplain Musa ini. Bukannya dibantu, ini malah dibiarkan. Tapi apa kata Tuhan di ayat 24? Tapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Ini janji Tuhan. Ini janji Tuhan. Begitu. Itu di bab 5. Sekarang di bab 6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang maha kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Jadi Tuhan mau mengingatkan kepada Musa bahwa dia telah berbicara kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu Musa sudah mendengar kisah ini, karena kisah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu selalu diceritakan terus-menerus kepada keturunannya. Dengan maksud supaya Musa ingat, oh, 3 generasi ini mereka mendapat bantuan dari Tuhan yang maha kuasa. Maksudnya tentu sekarang pun dia bisa membantu Musa dengan kekuasaannya itu. Dikatakan di ayat 3, bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka dan memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing, tapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat pada perjanjianku. Jadi maksudnya mau memberi jaminan kepada Musa bahwa karena Allah ini telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub tanah Kanaan, tentu bangsa ini akan dibebaskan juga untuk menuju ke tanah Kanaan itu. Itu jaminannya. Karena itu janji Tuhan. Tuhan janji itu tidak pernah meleset dan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Ini jaminan kepada Musa. Jadi diingatkan peristiwa 3 generasi nenek moyangnya yang lalu itu. Lalu dikatakan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ini nanti ini ya, baru janji kan. Melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Jadi Allah berjanji akan membebaskan mereka Mesir ini dengan tangan yang kuat terhadap Firaun supaya dibebaskan. Nah, lalu ini janjinya lagi. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Jadi bangsa Israel akan menjadi umatku, aku menjadi Allahmu. Supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Itu janji Tuhan. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Nah, itu lagi yang dijanjikan sebagai jaminan bahwa Tuhan terikat pada janjinya sendiri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Tentu akan dipenuhinya. Karena bangsa Israel ini yang merupakan keturunannya yang akan nanti masuk ke tanah Kanaan, tanah terjanji itu, yang akan menjadi miliknya. Nah, selanjutnya lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat. Jadi walaupun sudah dijanjikan begitu, tetap mereka nggak percaya, tetap mereka putus asa. Karena itu janji kan suatu yang sulit dibayangkan. Di tengah penderitaan sulit sekali mereka membayangkan janji yang indah itu. Gitu. Lalu perintah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Nah, ini perintah kedua lagi. Musa ragu-ragu di ayat 11. Tapi Musa berkata di hadapan Tuhan, orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku.
Bagaimana mungkin Firaun akan mengenalkan aku? Aku seorang yang tidak petak lidah. Ini seperti alasannya waktu dibuat terdahulu ketika dia baru direkrut. Kalau bangsanya sendiri nggak mau dengar, apalagi Firaun yang punya kekuasaan. Ini kesulitan disampaikan. Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun Raja Mesir dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Ini perikop, salah satu perikop di bab 6 yang berbunyi pengutusan Musa. Perikop berikutnya di bab 6 ini yang berjudul nenek moyang Musa dan Harun tidak akan saya jelaskan, saya skip aja karena hanya menunjukkan keturunan-keturunannya. Tapi yang penting di ayat 25 dikatakan, itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan, bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Itu perintahnya. Nah, setelah itu Musa menghadap lagi kepada Firaun dengan mengatakan pesan dari Tuhan, akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu. Musa sekali lagi memberi alasan. Di ayat 29, bukankah aku ini seorang yang tidak petak lidah? Maksudnya dia nggak bisa ngomong. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan? Gitu kan. Dari dulu juga dia mengatakan kepada Tuhan, kan aku tidak pandai bicara. Tapi Tuhan kan bilang nanti Harun yang akan bicara untuk. Diingatkan lagi oleh Tuhan. Ini sudah masuk ke bab 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Jadi artinya nggak usah khawatir, kan nanti ada Harun yang akan menjadi juru bicara. Nabi itu kan jadi juru bicaranya, gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Dan kamu akan jadi Allah bagi Firaun. Dikatakan di ayat 3, tapi aku akan mengeraskan hati Firaun dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Nah, ini aneh lagi. Musa diminta menghadap Firaun supaya Firaun membebaskan. Tetapi di satu pihak Allah mengeraskan hati Firaun. Apa artinya ini? Apakah Firaun ini sebelumnya hatinya lunak kemudian dikeraskan? Bukan. Dari semula memang Firaun sudah keras hatinya, tidak mau membebaskan bangsa Israel ini. Tidak mau, mereka tetap dijadikan budak. Nah, kekerasan hati itu dibiarkan oleh Tuhan. Artinya, oke, kalau kamu meraskan hati, oke, silahkan keraskan hati. Tapi nanti Tuhan akan memberikan mujizat-mujizatnya, akan menunjukkan kekuatannya untuk melawan kekerasan hati Firaun itu, supaya dia bisa melepaskan. Itu di bab 7. Nah, ketika ini terjadi, dikatakan di ayat 7, adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Ini mau mengatakan bahwa mereka sebetulnya sudah tua ini. Sudah tua, tetapi tetap saja diperintahkan oleh Tuhan dengan segala kelemahannya. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepadamu, tunjukkanlah suatu mujizat. Jadi Tuhan membekali Musa kemampuan untuk memberikan mujizat dengan tongkatnya, supaya Firaun lihat, wah memang hebat Tuhannya Musa ini. Tetapi apa yang terjadi? Ketika Musa melakukan mujizat itu, tongkat menjadi ular, Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli sihir. Mereka pun ahli-ahli Mesir bisa membuat yang sama seperti Musa. Masing-masing mereka melemparkan tongkat, tongkat menjadi ular. Jadi artinya Firaun tetap tidak percaya. Dia pikir, itu sama saja dengan orang-orang yang tukang-tukang sihir itu, bisa lah, itu bukan mukjizat dari Tuhan, orangnya sendiri bisa bikin. Artinya dia tetap ngeyel. Nah, sampai di situ cerita tentang dari bab 17 hanya 1 sampai 13. Nah, coba kita sekarang ambil benang merahnya. Mulai dari 5 sampai 7 tadi. Musa dan Harun menghadap Firaun, minta supaya orang Israel ini boleh beribadat
Firaun mengatakan itu hanya alasan. Hanya alasan supaya mereka tidak bekerja. Akibatnya dipaksa kerja lebih berat. Lalu bangsa Israel berontak malahan. Wah, marah-marah sama Musa dan Harun. Ini gara-gara kamu. Sekarang kita lebih sengsara lagi nih. Kamu sampai supaya membunuh kita. Itu di awal. Musa komplain kepada Tuhan. Bagaimana nih terjadi begini? Tuhan mengingatkan kepada Musa. Saya udah janji sama nenek moyangmu, Abraham, Ishak dan Yakub, mereka akan diberi tanah terjanji. Nah, bangsa Israel yang lagi diperbudak ini adalah turunannya. Mereka tetap akan masuk tanah terjanji. Nanti aku akan memberikan mujizat-mujizat. Gitu. Itu kita kira-kira seluruh cerita itu. Baik. Setelah kita pahami cerita, lalu apa sebetulnya pesan Tuhan kepada kita sekarang ini? Apa sabda Tuhan kepada kita melalui kisah itu? Ada beberapa kemungkinan. Apakah kita seperti Firaun? Apakah kita seperti Musa? Apakah kita seperti bangsa Israel? Ada 3 nih. Yang mana kita sekarang ini? Firaun. Firaun itu menindas bangsa Israel. Pertanyaannya, apakah sekarang kita pun suka menindas orang lain? Apakah kita pun menjadi penindas orang lain? Orang-orang ciptaan Tuhan yang dikasihi Tuhan? Itu pertanyaan. Yang kedua, apakah kita seperti Musa? Ketika diutus oleh Tuhan menjadi perutusan, menjadi pelayannya, kita berdalih memberi macam-macam alasan. Yang sulit ini, sulit dari dirinya sendiri, tidak bisa begini. Pokoknya memberi alasan karena tugasnya berat. Walaupun Tuhan sudah mengatakan, aku akan menyertaimu. Tapi tetap saja kita merasa bahwa tugas-tugas ini. Lalu kita bilang kita tidak mampu. Misalnya apakah kita di lingkungan, kita siap menjadi ketua lingkungan, pengurus, di wilayah, di paroki. Apakah kita siap untuk melayani sesuai dengan kehendak masing paroki? Nah, kita biasa bilang sama dengan Musa, suruh orang lain aja, saya nggak sanggup. Ketika kita jalankan juga, ternyata tidak semudah yang dikatakan. Ya umat kita katakanlah di lingkungan ini ada pengalaman, lingkungan tidak semua umatnya nurut. Kita menyampaikan mau membantu, malahan ditentang. Nah, lalu apa akibatnya? Kebanyakan lupa bahwa Tuhan menyertainya. Dia melaksanakan dengan kekuatannya sendiri, tidak mengandalkan Tuhan. Akibatnya apa? Lalu mutung, nggak mau lagi melayani, suruh ganti orang aja. Nah, itu model Musa. Nah, sekarang bangsa Israel yang ditekan. Kita kadang-kadang umat Tuhan ini bahkan mungkin sering menghadapi penderitaan, banyak masalah dalam kehidupan ini. Masalah internal keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan teman-teman di lingkungan, di pekerjaan kita, dengan pemerintahan. Kita merasa kok menderita amat ini. Bagaimana kita ini umat Tuhan menderita? Putus asa. Ketika ada seorang diutus oleh Tuhan bantu kita, kita meremehkan. Kita tidak mau nurut. Nah, yang mana kita ini? Nah, ini bahan bagus untuk refleksi kita semuanya, termasuk saya sendiri juga. Ini sama dengan ketika diputuskan oleh forum bahwa saya yang kebetulan dapat giliran membawakan renungan ini harus secara online. Saya mula-mula sudah berpikir, wah repot amat, nggak usah lah kita tunda aja, ini kendala nih. Tapi Tuhan memberikan jalan. Ini satu kesaksian saya mau cerita dalam konteks pertemuan Nikodemus ini. Tiba-tiba Pak Agustinus dari A14 itu kontak saya, lalu kita ngopi-ngopi di Botani. Itu konteksnya sebetulnya saya mau belajar bikin YouTube secara teknis. Ya udah kita ngobrol-ngobrol. Coba bayangkan, waktu itu sedang belajar bikin YouTube, tiba-tiba ada peristiwa corona di mana Nikodemus tidak bisa bekerja. Lalu saya berpikir, saya yakin ini terang dari Roh Kudus. Kau laksanakan pakai YouTube aja, supaya teman-teman bisa melihat juga online.
gitu juga ya. Kan pengetahuan ini berasal dari Allah. Nah, saya sangat yakin Pak Agustinus diutus membantu kami. Sekarang sampai di lokasi, kesulitan teknis. Waduh, ini pakai HP, sementara tripodnya untuk kamera. Lagi kutak-kutik, coba datang teman saya Ovi dari A13 yang dia biasa ngurus di paroki ini. Ngobrol, lihat kesulitan, ada apa? Oh, ada saya di rumah katanya. Coba, begitu lancarnya kalau Tuhan menghendaki. Lalu Ovi bilang apa? Tiba-tiba muncul anaknya. Dan baru tahu justru anaknya sudah pengalaman mengambil video di sekolahnya. Coba, bukankah ini tangan-tangan Tuhan yang tidak terpikirkan sebelumnya? Nah, oleh karena itu kembali kepada bab-bab yang kita bicarakan pada saat ini, kita percaya bahwa rencana Tuhan pasti akan indah. Kendala pasti ada, tapi kita harus tetap beriman, percaya kepadanya. Sudahkah kita beriman kepada Tuhan? Silakan dijawab menurut suara hati masing-masing. Demikian teman-teman sekalian, saya mengakhiri renungan ini. Semoga bermanfaat dan semoga juga uji coba ini yang pertama ini mudah-mudahan bisa lancar, sehingga untuk selanjutnya tidak ada alasan untuk sabda Tuhan tidak bisa disampaikan. Itu masalah teknis. Tuhan sudah memberikan kemampuan kepada kita. Kita masing-masing punya talenta masing-masing, sehingga kita bisa memanfaatkan itu semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan akhiri dengan doa penutup. Mari kita hening sejenak, kita tundukkan kepala, ingat akan dosa-dosa kita, ingat kelemahan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu sehingga acara kami pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tuhan, kami percaya bahwa di tengah-tengah kesulitan corona ini, Engkau tetap akan menyertai kami. Kami mohon Bapa, berilah sentuhan kesembuhan kepada mereka yang terkena virus corona ini. Berkatilah para dokter, para juru rawat, peralatan-peralatan, obat-obat, semua orang-orang yang terkait dengan usaha medis ini, supaya mereka bisa melaksanakan tugasnya. Lindungi mereka juga Tuhan, karena mereka ada di garis depan. Bukan tidak mungkin para dokter juru rawat itu justru akan terkena. Lindungilah mereka Tuhan. Bagi kami Tuhan yang sampai saat ini Engkau lindungilah kami terus Bapak, supaya kami terhindar dari itu. Dan kami yakin dengan terhindarnya kami, ada tugas-tugas yang Engkau hendaki dari kami untuk menolong orang-orang lain. Lindungilah keluarga kami, lindungilah teman-teman kami. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami Bapak, supaya presiden kami dengan para menterinya bisa mengatasi kesulitan ini dengan bijaksana, sebagai bertanggung jawab untuk kepentingan bangsa dan tanah air. Kami juga berdoa untuk negara-negara lain juga yang sedang kesulitan Bapak. Kami melihat ada satu titik terang di balik bencana ini, yaitu ternyata terjadi saling tolong menolong lintas agama, lintas ideologi, lintas negara. Kami abaikan semua itu karena semua ternyata merasa lemah. Orang yang kaya, orang yang hebat teknologinya, ketika dihadapkan pada kematian mereka tidak berdaya. Semua itu berada di tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang mempunyai hidup dan Engkaulah yang punya kematian. Baru kami sadar dengan peristiwa ini Tuhan. Berkatilah juga Bapak Paus, para uskup, para pastor, suster, leader, supaya mereka dapat melaksanakan tugas-tugas pengembalaannya di tengah-tengah bahaya ini. Mereka tetap bisa menguatkan iman kami, sehingga kami tetap berbakti kepada Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepada
Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bunda Maria, doakanlah kami anakmu, supaya kami pun dapat selamat seperti Engkau buat mukjizat di Kana. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.